Bab 2566. Ini, saya tidak baik. Dan berkata dengan jujur, nasib pihak lain terlalu kuat, aku tidak bisa melihat. Dengan sikap yang agak tidak meyakinkan, Cheng Feng bertanya, apakah pria ini lebih baik dariku? Dan mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, nasib seperti ini adalah yang paling kuat. Itu digambarkan sebagai kuat dan tak terkalahkan dalam dua kata. Sangat mustahil bagi siapapun untuk mengalahkannya dalam takdir. Sementara Cheng Feng merasa ngeri, dia tidak bisa menahan untuk tidak bergumam di dalam hatinya, saya selalu curiga bahwa Xiu dan Leona kemungkinan besar masih hidup, dan sangat mungkin mereka diselamatkan oleh ahli misterius di Jepang. Sekarang, apa yang orang tua itu katakan? Naga itu datang ke dunia, mungkinkah yang dia bicarakan? Memikirkan hal ini, Cheng Feng merasakan kepanikan di dalam hatinya. Jika semua ini seperti yang dia duga, maka ahli misterius ini pasti akan menjadi dirinya sendiri, dan bahkan musuh keluarga Su. Dalam kepanikan, dia tiba-tiba teringat pada Ragnar, dan buru-buru bertanya kepada kepala pelayan Anson, di mana Ragnar Wu? Apakah dia di sini? Anson buru-buru berkata, Tuan, Ragnar telah datang. Saya telah mengatur agar dia beristirahat di ruang tamu dan menunggu instruksi Anda. Cheng Feng berseru, cepat! Panggil Ragnar berakhir. Anson buru-buru berkata, baiklah Tuhan, saya akan. Setelah Anson pergi, Cheng Feng berkata kepada Dan, Paman Mai, Ragnar ini adalah kepala keluarga besar di Suzhou. Beberapa waktu lalu, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada keluarga mereka. Dengan itu, Cheng Feng menjelaskan perbuatan mulia Wuki kepada Dan. Setelah mendengar ini, Dan tampak ketakutan dan berseru, apakah benar-benar ada hal seperti itu? Ya. Cheng Feng berkata, awalnya saya tidak percaya, tapi setelah menonton video, saya percaya. Ini sangat menjijikkan. Dan mengerutkan kening dan menganalisis, menurut akal sehat, bahkan jika seseorang mengalami beberapa perubahan dan secara psikologis hancur, kejangnya harus terjadi secara acak. Tidak mungkin memiliki frekuensi seragam yang ketat. Ya. Cheng Feng berkata, itulah mengapa saya curiga bahwa 80% orang di balik ini adalah hantu. Tapi Ragnar belum mengetahuinya sendiri, jadi aku ingin Paman Mai menunjukkan padanya dan melihat apakah kamu bisa menemukan petunjuk, bisakah petunjuk ini digabungkan dan disatukan. Dan mengangguk ringan dan berkata, saya akan mencobanya. Saat ini, Anson masuk bersama Ragnar. Cheng Feng segera menyapa Ragnar dan berkata, Tuan Wu, ini adalah ahli Feng Shui terkenal di Amerika Serikat, dan Mai. Ragnar dengan hormat berkata, halo, Tuan Mai. Dan mengangguk sedikit padanya, dan kemudian langsung ke topik, MRU, apakah situasi anakmu membaik? Ragnar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada perbaikan, masih sama seperti sebelumnya. Dan berkata, dengan cara ini, Anda bisa membawanya ke sini dan membiarkan orang tua itu melihatnya. Ragnar sangat gembira dan buru-buru berkata, Tuan Mai, tunggu sebentar, dan saya akan memberitahu keluarga dan meminta mereka untuk mengirim anak laki-laki itu ke sini. ZNN buru-buru menariknya ke samping dan berkata, MRU, ingatlah untuk memberitahu keluargamu untuk membiarkannya makan sebelum membiarkan putramu keluar. Jangan biarkan dia menyerang di depan Pak Dan. Ragnar berkata dengan memalukan, oke, Presiden Su, jangan khawatir. Karena itu, dia bergegas ke samping, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon pengurus rumah. 10 menit kemudian, sebuah helikopter mendarat perlahan di halaman villa tepi danau. Wuki, yang baru saja selesai makan, dibantu oleh saudaranya Roger dan turun dari helikopter. Anson memberikan Wuki masker dan sebotol obat kumur, dan menginstruksikan, kunyahlah botol obat kumur ini, jangan tinggalkan siapapun, lalu pakai masker dan masuk. Mengetahui bahwa pihak lain tidak menyukainya, Wuki tertekan dan tidak berani menunda kapanpun. Dia buru-buru membuka botol dan menuangkan seluruh botol ke mulutnya. Setelah berdeguk keras untuk waktu yang lama, sampai pipinya sakit, Anson menyapa, cepat pakai topeng dan ikuti aku masuk. Wuki hanya bisa memakai topeng dengan patuh dan berjalan ke villa bersama saudaranya Roger. Bab 2567. Sejak kejadian itu, Wuki sudah lama tidak keluar rumah atau melihat orang luar. Awalnya, dia selalu sangat enggan untuk keluar, berharap untuk tidak keluar rumah selama sisa hidupnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada ahli hari ini yang mungkin bisa menyembuhkan penyembunyiannya yang tak terkatakan, harapan tiba-tiba muncul kembali.
hatinya. Setelah memasuki villa, Anson membawa kedua bersaudara itu ke ruang tamu. Ragnar buru-buru memperkenalkan kepada semua orang, Tuan Su, Tuan Mai, ini putra bungsu saya Wuki, di samping putra sulung saya Roger Wu. Baik Cheng Feng dan putranya memandang Wuki dengan penuh minat. Karena Wuki memang setenar namanya, dia termasuk orang yang aneh, karena pada awalnya dia populer di platform video pendek, dan popularitasnya tidak kalah dengan bintang manapun. Wuki ditatap oleh Cheng Feng dan putranya, merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Ragnar buru-buru berkata kepada Dan Mai saat ini, Tuan Mai, tolong tunjukkan putra kecilku untuk melihat apa yang terjadi dengannya. Dan berjalan di depan Wuki, mengulurkan tangannya di dahi dan bagian belakang kepalanya, dengan hati-hati disentuh sejenak, lalu mengambil koin, menggumamkan sesuatu di mulutnya, membisikkan beberapa kata, dan kemudian koin tembaga itu jatuh ke tanah, menatap lokasi setiap koin dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia berbicara, Wu, masalah anak ini seharusnya bukan miliknya. Cheng Feng di samping dengan tergesa-gesa bertanya, masalahnya bukan pada dirinya sendiri, artinya, apakah itu datang dari orang lain? Iya. Dan mengangguk dan berkata dengan serius, saya kira anak laki-laki itu seharusnya dihipnotis atau disuguhi secara tidak sadar. Ragnar tidak terkejut dengan kesimpulan ini, karena dia tahu bahwa alasan mengapa putranya menjadi seperti ini adalah karena Charlie. Bahkan 8 Raja Langit Agung bukanlah lawan Charlie sama sekali, apalagi putra kecilnya sendiri yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Jadi dia buru-buru bertanya, Tuan Mai, karena Anda dapat melihat akar masalah anak saya ingin tahu apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Dan berpikir sejenak dan berkata, kebetulan saya memiliki beberapa penelitian tentang sugesti hipnosis. Saya bisa mencoba anak itu, tapi saya tidak bisa memberi Anda paket jika dia bisa disembuhkan atau tidak. Ragnar buru-buru berkata, ini wajar. Selama Anda mau mencoba, saya akan berterima kasih untuk itu. Setelah berbicara, dia melihat Wuki berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan buru-buru memarahi, cepat, terima kasih, Tuan Mai. Wuki buru-buru membungkuk lagi, dan berkata dengan gugup, terima kasih. Terima kasih, Tuan Mai. Dan mengangguk sedikit, mengambil seutas benang merah dari sakunya, mengambil koin kuno lagi, dan mengaitkannya dengan benang merah. Segera setelah itu, dia menggabungkan kekuatan batin di tubuhnya ke ujung jarinya dan membanting dahi Wuki. Kekuatan ini relatif kuat, jadi Wuki tiba-tiba merasa sedikit pusing. Setelah itu, Dan meletakkan koin kuno yang diikat di depan Wuki, bergoyang perlahan, dan berkata, melihat koin ini, mulai sekarang, apa yang harus saya tanyakan dan apa jawaban Anda? Sama sekali tidak bisa berbohong kepada saya, ya tahu? Wuki mengangguk berulang kali, begitu. Dan bertanya lagi kepadanya, kalau begitu, beritahu saya, hipnotis dan petunjuk apa yang diberikan pihak lain kepada Anda. Wuki samar-samar berkata, dia memberitahuku setiap jam, harus makan sekali. Sebelum kata terakhir keluar, Dan langsung berkata, oke, kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Wuki, mulai sekarang, tidak peduli apa yang diminta orang lain untuk Anda lakukan, petunjuk apa yang telah mereka berikan kepada Anda harus sepenuhnya melupakannya, apakah Anda mengerti? Wuki mengangguk acuh tak acuh dan tergagap, aku mengerti. Bab 2568. Dan bersenandung, dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah kamu masih ingat petunjuk apa yang diberikan pihak lain padamu? Wuki mengangguk kosong dan berkata, ingat, dia bertanya padaku setiap jam. Dan buru-buru berkata, berhenti bicara. Anda akan memperhatikan koin tembaga di tangan saya. Mulai sekarang, lupakan semua perintah yang diberikan orang lain kepada Anda. Apakah kamu mengerti? Wuki terus mengangguk, saya mengerti. Dan menyeka keringatnya, dan bertanya dengan ragu-ragu, lalu, apakah kamu masih ingat petunjuk yang diberikan pihak lain kepadamu? Wuki berkata tanpa ragu-ragu, ingat, dia membiarkanku. Ekspresi Dan sangat jelek, dan dia memarahi dengan keras, kamu, cepat. Wuki tercengang, dan segera terbangun dari keadaan terhipnotis, dan segera menutup mulutnya. Ragnar bertanya dengan gugup di awan dan kabut yang dia lihat, Tuan Mai, apa yang terjadi? Dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ngeri, orang yang memberi anakmu isyarat hipnosis tampaknya jauh lebih cakap dariku.
Petunjuk menghipnotis yang dia berikan, aku tidak bisa menghapusnya sama sekali, dan aku bahkan tidak bisa goyang itu. Apa? Ragnar tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa seorang master Feng Shui dan metafisika berusia 90 tahun tidak akan ada hubungannya dengan trik Charlie. Yang lebih sulit dipercaya adalah Dan akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa kemampuan Charlie jauh lebih besar darinya. Cheng Feng di samping bahkan lebih terkejut. Dia berseru, Paman Mai, apa maksudmu? Melihat seluruh negeri, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa guru metafisik manapun dapat dibandingkan dengan Anda. Wajah Dan agak tak tertahankan. Tadi, dia iri dan dibenci oleh naga ilahi di heksagram. Dia tidak menyangka ada master misterius lain yang lebih baik dari dirinya dalam keterampilan profesional. Itu membuatnya merasa lebih terkejut. Jadi dia berkata dengan marah, ini hanya bisa dikatakan bahwa ada langit di luar langit dan ada orang di luar dunia. Cheng Feng kaget. Awalnya, dia menyimpulkan bahwa di Aurous Hill, pasti ada master yang sangat kuat yang melawannya. Sekarang Dan juga mengatakan bahwa yang membuat Wookie terlihat seperti hantu adalah orang yang lebih kuat darinya dalam metafisika Feng Shui, dan Wookie kebetulan berada di Aurous Hill lagi, yang berarti master metafisika Feng Shui juga ada di Aurous Hill. Jika keduanya adalah orang yang sama, bukankah akan lebih sulit baginya? Jadi dia buru-buru bertanya kepada Ragnar, Tuan. Wu, siapa yang menyinggung putramu saat berada di Aurous Hill? Ini. Meskipun Ragnar tahu bahwa Charlie adalah orang yang menyinggung putranya pada awalnya, sekarang dia tidak berani mengatakan 10,000. Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa ragu untuk menjelaskan, Tuan. Su, untuk memberitahumu, anakku terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi itu bukan hal yang baik. Cuking, aku mengirimnya ke sekolah. Dia baik-baik saja. Setelah dia pergi ke sekolah, yang baik tidak belajar yang buruk. Dia hanya ingin melakukan PWA pada teman sekelas wanita, sehingga beberapa gadis menderita banyak kerugian karena dia. Jadi saya selalu curiga bahwa dia berakhir seperti ini karena dia menyinggung orang besar tertentu, atau membuat orang besar tidak senang. Cheng Feng buru-buru bertanya, bisakah master itu bersembunyi di universitas di Aurous Hill? Ragnar berkata dengan canggung, ini, aku tidak tahu. Dan mondar-mandir di tempat, bergumam dengan suara rendah, Aurous Hill. Aurous Hill. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa tanah seluas 3 meter persegi Aurous Hill memiliki kekuatan seperti itu. Orang yang kuat? Apakah tempat ini luar biasa, atau adakah harta karun? Cicit Mike dari Dan, yang tidak pernah berbicara banyak, berkata pada saat ini, Kakek, tidakkah kamu selalu berharap bahwa kamu akan memiliki terobosan lain dalam hidupmu? Saya pikir ini benar-benar kesempatan yang bagus. Bab 2569. Kata-kata Mike, biarkan seluruh orang dan bersorak. Dia telah mempelajari I Ching Bagua dan Feng Shui metafisika sepanjang hidupnya, dan tampaknya dia telah mencapai puncak. Faktanya, dia baru saja lulus entry level di Feng Shui Metaphysics. Metafisika sejati jauh lebih dari sekadar Feng Shui dan gosip, tetapi sebuah sekolah besar kebijaksanaan dan warisan leluhur Cina. Di antara mereka, banyak metafisika maju telah hilang, dan hampir tidak ada yang tahu. Dalam kehidupan ini, Dan telah cukup pandai dalam Feng Shui, tetapi dia telah dihancurkan oleh beberapa ahli lainnya. Di antara mereka, Lai Qinghua, yang 10 tahun lebih tua darinya, adalah yang paling kejam. Lai Qinghua dapat dianggap sebagai yang paling berprestasi di bidang metafisika Feng Shui di antara semua orang Cina Amerika. Masih ada 2 guru tingkat tinggi, tetapi mereka tidak lagi hidup. Dan berharap setelah Lai Qinghua memasuki tanah, dia akan menjadi pemimpin dalam metafisika Feng Shui. Namun, melihat bahwa dia berusia 90-an, Lai Qinghua, yang berusia lebih dari 100 tahun, masih belum meninggal. Beberapa tahun lalu, Qinghua meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Cina selama 3 tahun. Dan 3 tahun itu adalah 3 tahun di mana Dan memiliki rasa pencapaian yang paling kuat. Karena tidak ada yang bisa menemukan Lai Qinghua, dia untuk sementara menjadi yang terkuat di bidang geomansi dan metafisika di Amerika Serikat. Dia pernah merasa bahwa alasan mengapa Lai Qinghua ingin meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok mungkin karena dia telah mencapai akhir hidupnya, jadi dia ingin kembali ke asalnya, kembali ke Tiongkok untuk menghabiskan waktu terakhirnya di rumahnya.
hidup, dan tidak akan hidup kembali ke Amerika Serikat. Yang tidak dia duga adalah Lai Qinghua kembali ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Yang membuatnya semakin tidak terduga dan tidak dapat diterima adalah kondisi Lai Qinghua yang sangat baik. Meskipun usianya lebih dari 100 tahun, dia terlihat lebih baik darinya. Untuk suatu waktu, Lai Qinghua, yang berusia hampir 20 tahun, menjadi fokus diskusi di seluruh kalangan Tionghoa Amerika. Banyak orang menganggap Lai Qinghua sebagai dewa tua. Untuk suatu waktu, legenda tentang dia menyebar ke seluruh komunitas Tionghoa. Selama waktu itu, Dan sangat tertekan. Meskipun tertekan, dia juga sangat ingin tahu dan merindukan perubahan Lai Qinghua, jadi dia melakukan perjalanan khusus untuk mengunjunginya dengan sangat rendah hati. Selama kunjungan tersebut, dia dengan ragu-ragu bertanya mengapa dia menjadi muda. Lai Qinghua hanya berkata kepadanya dalam 8 kata, ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Dan juga mengerti arti kata-katanya. Dia tahu bahwa Lai Qinghua mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bertemu dengan seorang ahli di Tiongkok, jadi dia juga menemukan keberuntungan besar. Meskipun Dan tidak tahu nasib seperti apa yang ditemui Lai Qinghua, dia berspekulasi bahwa Lai Qinghua tiba-tiba bisa menjadi 20 tahun lebih muda ketika dia akan mati, dan dia mungkin telah menguasai metafisika tingkat yang lebih tinggi. Selain misteri Feng Shui, metafisika juga memiliki formasi Segelfu. Mantra 9 karakter yang diucapkan oleh leluhur, Lin, Bing, Fik, Z, Ji, formasi, kolom, maju, dan garis adalah inti dari formasi Segelfu. Namun, ini bukanlah teknik metafisika teratas yang sebenarnya. Sebab, di bidang metafisika saat ini, selalu ada legenda yang belum terbukti, yaitu aura. Dalam catatan literatur kuno, aura sering disebut, begitu pula dengan metode perbaikan rantai berdasarkan aura. Bahkan ada catatan relevan dalam banyak cerita rakyat dan cerita terkenal. Dikatakan bahwa aura adalah yang tertinggi di antara semua kekuatan, dan jika Anda menguasai aura, Anda dapat menguasai segalanya. Namun, sejak zaman modern, kalangan metafisika belum menemukan metode kultivasi yang dapat memanfaatkan energi spiritual. Banyak orang di lingkaran metafisik mencari dengan putus asa, tetapi tidak menemukan petunjuk praktis. Meskipun Dan juga penuh dengan kerinduan, tetapi dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia pasti tidak seberuntung itu. Namun, kata-kata cicit Mike mengingatkannya. Bab 2570. Aurous Hill, mungkin itu kesempatannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Cheng Feng, Cheng Feng, putra kedua Anda, menantu perempuan tertua, dan cucu perempuan tertua semuanya menghilang di Aurous Hill, dan putra Tuan Wu dihipnotis oleh para master di Aurous Hill. Menurutku, Aurous Hill ini pasti memiliki Hidden Dragon dan Crouching Tiger. Jika ini masalahnya, aku secara pribadi akan pergi ke Aurous Hill untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk. Cheng Feng tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar ini. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah dia sama sekali tidak tahu situasi di Aurous Hill. Karena Dan bersedia pergi, dia pasti tidak bisa memintanya. Jadi, dia berkata dengan semangat, Paman Mai, kamu bersedia pergi ke Aurous Hill, akan lebih baik di sana. Jika saya perlu mempersiapkan sebelumnya, silakan bicara. Dan melambaikan tangannya, kamu tidak perlu mempersiapkan apapun secara khusus untuk kami. Semakin Anda mempersiapkan, semakin besar kemungkinan seseorang akan menemukan hubungan di antara kita. Cheng Feng buru-buru berkata, Paman Mai, kalau begitu aku akan membantumu mengatur makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi ke Aurous Hill sebelumnya. Kamu tidak harus. Dan menolak, Anda tidak perlu menyiapkan apapun. Besok pagi, Mike dan aku akan naik kereta ke Aurous Hill bersama. Saat kita sampai di sana, kita akan menemukan hotel lagi. Melihat sikap tegas Dan, Cheng Feng tidak lagi bersikeras, dan berkata, maka semuanya akan menjadi milik Paman Mai. 1 jam kemudian, jet pribadi Gulfstream G650 mendarat di Bandara Aurous Hill. Ito Nanako sangat bersemangat, hatinya sudah melonjak ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya datang ke kota tempat tinggal Charlie. Setelah melewati pemeriksaan bea cukai, rombongan datang ke pintu keluar gedung jet perusahaan. Konvoi mobil mewah sudah lama menunggu di sini. Warnia melihat Ito Nanako mendorong Ito Takehiko keluar dari kursi roda, dan segera tersenyum dan melambai padanya, Nanako. Ketika Ito Nanako melihatnya, dia secara alami sangat bahagia, dan dengan cepat menjawab, Sister Warnia,
kenapa kamu di sini untuk menjemput kami sendiri? Warnia tersenyum dan berkata, kamu dan paman datang jauh-jauh. Sebagai tuan rumah, saya tidak datang untuk menemui Anda secara pribadi. Bukankah itu etiket yang buruk? Dengan itu, dia buru-buru membungkuk sedikit ke Ito Takehiko, dan berkata dengan sopan, Paman Ito, selamat datang di Orous Hill. Takehiko melipat tangannya, menyipitkan mata sedikit, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Nona Song, Anda melakukan perjalanan khusus untuk menjemput kami. Warnia buru-buru berkata, Paman Ito, sama-sama. Kali ini, kamu harus tinggal di Orous Hill beberapa hari lagi. Kalau begitu aku akan menemanimu dan Nanako berkeliling. Sambil berbincang, Warnia berkata lagi, Nanako, Paman Ito, tim sudah siap. Ayo kita pergi ke rumahku untuk istirahat, kamar sudah siap. Aku secara khusus menyiapkan pesta makan malam untuk kamu mulai. Ito Takehiko buru-buru berkata, Nona Song, saya sudah memesan hotel. Emi, Tanaka, dan aku tinggal di hotel bersama, jadi aku tidak akan mengganggumu. Warnia buru-buru berkata, Paman Ito, kamu sudah sampai di Orous Hill. Sebagai tuan rumah, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menginap di hotel? Kamar di rumah sudah siap, dan ada cukup kamar, jadi kamu bisa hidup damai. Ito Takehiko tersenyum dan berkata, Nona Song, kami bukan pilihan terakhir. Kami tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun. Nanako adalah teman baikmu. Dia tinggal di rumahmu. Saya secara alami tidak punya pendapat. Orang tidak datang untuk mengganggu rumah Anda. Sebaliknya, jika belasan orang mengganggu rumah Anda, saya benar-benar merasa kasihan. Meskipun orang Jepang sangat sopan dan sopan di permukaan, sebenarnya mereka sedikit dingin. Ketidakpedulian ini sebenarnya bukanlah sifat manusia yang lemah, tetapi mereka tidak suka menimbulkan masalah pada orang lain. Jika mereka dapat melakukan sesuatu sendiri, cobalah yang terbaik untuk melakukannya sendiri, tidak merepotkan orang lain sebagai upaya terakhir. Ini pada dasarnya adalah norma dalam kehidupan sosial Jepang. Oleh karena itu, Ito Takehiko lebih memilih untuk tinggal di hotel, bebas, tanpa menahan diri, dan tanpa menimbulkan masalah pada orang lain. Warnia ingin membujuknya lagi, dan Nanako Ito buru-buru berkata, Sister Warnia, kamu tidak perlu membujuk ayahku. Dia memiliki temperamen yang keras kepala. Anda tidak bisa meyakinkan dia. Melihat ini, Warnia berhenti berkeras. Saat itu, Emi Ito melangkah maju, mengambil kursi roda dari Ito Nanako, dan berkata padanya, Nanako, berikan aku pegangannya. Anda dapat berbicara dengan Nona Song. Nanako Ito mengangguk berulang kali dan tersenyum, kalau begitu tolong, bibi sama. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengambil lengan Warnia dan lari jauh, membuang semua orang sejauh 20 atau 30 meter. Kemudian dia bertanya dengan penuh semangat, apakah Sister Warnia melihat Charlie baru-baru ini? Bagaimana dia?